Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita coba belajar membaca kitab Alimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu akan cinta, akan mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 24. Kalau nggak salah ini bacaan keempat. Nah, tadi di atas sudah kita bahas panjang lebar ya di video sebelumnya. Siapa itu Ahlul Bait, apa dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan mereka Ahlul Bait. Ini sampai di judul As-Sayyidu Wasyarif ya. Apa perbedaan antara Sayyid dan Syarif. Nah, karena sebahagian keturunan Nabi disebut Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Bahkan di Indonesia ada Habib dan Habibah ya. Di mana istilah itu jarang terdengar di daerah lain, di negara-negara lain. Nah. Mana Ustaz Fikri? As-sama' wa ta'ah Ustaz. Musta'in jahizun. Saya mulai dulu Ustaz ya, sepatah dua patah kata. Siap. As-Sayyidu Wasyarif. Ini judulnya Said dan Syarif. Kita pengen tahu perbedaan. Yutliqun nasu ala nasli alil bait laqabas Said wa laqabas Syarif. Menggunakan oleh manusia terhadap keturunan Alul Bait, keturunan Nabi, akan lakab, akan gelar Sayyid dan gelar Syarif. Ya. Jadi kata beliau ya, pengarang kitab ini ada dua penggunaan keluarga Nabi, Sayyid dan Syarif. Waqad jahadtu an ajida farqan haqiqiyan bainas sadati wal asyraf. Waqad jahadtu, dan sungguh aku telah berusaha keras akan bahwa aku dapati akan perbedaan yang sebenarnya, perbedaan yang hakiki antara sadah dan asyraf, kata beliau. Apa sih beda Sayyid dan Syarif? Sadah ini jamak dari Sayyid, sadah dan asyraf. Asyraf juga jamak dari Syarif. Nah, saya berusaha keras untuk mencari perbedaan yang sebenarnya antara kedua kata ini. Wa hatta nata'arrafa 'alal maqsudi bihadzainil laqabaini. Sehingga kita jadi tahu di atas tujuan atau maksud dengan dua gelar ini. Ya. Narji'u, sehingga kita mengenal kepada maksud dengan dua kata ini. Narji'u, kita kembali ila asli isti'maliha fil lughah, kepada asal penggunaan dua kata ini secara bahasa. Jadi beliau pengen kembali ke kamus dulu ya. Nah, nanti baru kembali ke kitab-kitab lain atau ke manuskrip-manuskrip lama yang membahas tentang penggunaan dua kata ini. Nah, itu tugas saya pertama, Ustaz. Nah, selanjutnya, tafadhal masykurah Ustaz semua. Siapa yang mau ngambil posisi pertama? Sayyid. Itu langsung Ustaz Fikri. Nah, sebagai apa namanya? Sepuh, sepuh malam ini. Ada Ustaz Sofwan yang lebih senior padahal sama Ustaz Mustari. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu lisanul arabi as-sayyidu, yaqulu lisanul arabi as-sayyidu. As-sayyidu yutlaqu ala rabbil amali wal maliki wal syarifi wal fadili wal karimi wal halimi wa muhtamili adha qawmihi wal zawji wal ra'isi wal muqaddami. Yaqulu ibn Syamil as-sayyidu alladhi faqa ghairuhu bil aqli wal mali wal daf'i wal naf'i al-mu'ti ma lahu fi huquqihi al-mu'ini bi nafsihi fadzalika as-sayyidu. Yaqulu lisanul Arab, berkatalah dalam kamus Lisanul Arab, pengarang kitab Lisanul Arab dalam kamus Lisanul Arab tentang as-sayyid, bermula sayyid itu diitlaq ala rabbil amali, kepada orang yang memiliki amal atau yang memiliki pekerjaan, wal maliki, orang yang memiliki, wasyarifi, orang yang mulia, wal fadili, orang yang
mulia, orang yang fadil, wal karimi sama juga orang yang mulia, wal halimi orang yang lemah lembut. Wa muhtamili adza qaumihi dan orang yang menanggung beban penyakit kaumnya seseorang, sayyid. Wa zauji bisa juga untuk suami, wa raisi untuk pemimpin, wal muqaddami dan orang yang diutamakan. Yaqul Ibnu Syamil, berkata Imam Ibnu Syamil, as-sayyidul ladzi faqa ghairuhu bil aqli wal mali wad daf'i wa naf'i. Bermula sayyid itu alladzi, orang-orang yang unggul, lebih tinggi, ghairuhu akan selainnya. Berarti maf'ul tunggu ya. Ghairahu ya. Maf'ul tunggu ya, bukan fa'il. Faqa ghairuhu yang lebih tinggi akan selainnya seseorang, bil aqli dengan akalnya, wal mali hartanya, wad daf'i dengan pembelaannya, wan naf'i dengan manfaatnya. Al-mu'ti malahu fi huquqihi yang memberikan ia akan hartanya seseorang pada hak-haknya harta. Wal mu'ini bi nafsihi orang yang menolong dengan dirinya sendiri, fadzalika sayyidu maka bermula tiap-tiap itulah sayyid. Ya Ustaz. Nah itulah dia sayyid berarti. Nah, udah nggak perlu diulang lagi Ustaz. As-sayyid yutlaqu digunakan kata sayyid itu ala rabbil mal, pemilik pekerjaan. Pemilik perusahaan namanya sayyid Ustaz. Wal malik dan pemilik benda, pemilik apapun kan. Syarif orang yang mulia, fadil orang yang lebih, karim orang dermawan juga sayyid, halim orang yang sangat bisa menahan emosi ya. Nah, kemudian muhtamali adza qaumi, orang yang bisa menanggung beban derita dari kaumnya benar. Kemudian suami juga bisa disebut sayyid ya, sayyidah wa hasura. Nah, pemimpin muqaddam orang yang diutamakan didahulukan. Udah itu Ustaz. Sayyid itu orang-orang faqa yang mengungguli ya akan orang lain dengan akal. Orang cerdas ya. Akalnya IQ-nya lebih dari orang lain, bisa disebut sayyid. Atau hartanya lebih dari harta orang lain. Pembelaannya lebih dari pembelaan orang lain. Manfaatnya lebih banyak, sayyid. Orang yang memberikan hartanya berkaitan dengan hak-hak harta. Ya, sayyid semua. Yang suka membantu dengan dirinya ya, walaupun bukan dengan harta, dengan badannya juga sayyid. Nah, itulah sayyid. Ya, Berarti Ustaz Abdullah sayyiduna. sayyiduna. Masya Allah. Nah, ini nggak boleh kita panggil sayyid Ustaz. Nanti diminta tanda bukti. Mana surat Anda sayyid? Nah, kalau sayyid lugawi boleh. Sayyid Tapi lugawi di dulu. Indonesia sayyidnya sayyid istilahi. Jadi nggak boleh sembarangan kan? Hmm. Oke Ustaz. Siapa lagi mau lanjut? Ustaz Safwan mungkin? Ya, Safwan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ikramatu Ikrimah. Ikrimah as-sayyidu alladzi la ini enggak kelihatan. Alladzi la yaglibuhu ghadabuhu. Wa qala Qatadah huwal abidu al-war'u al-halimu. Wa qala Abu Khairah Sumia apa ini? Sumia sayyidan li'annahu yusawwidun nasa ay a'zamahum. Wa fil hadisi ya Rasulullah man sayyidu qala Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi salam. Qalu fama fi ummatika man sayyid? Qala bala man atahu Allahu malan wa razaqa samahatan fa'ada syukrahu wa qalat siapa ini? Syakayatah finnasi syikayatihi finnasi. Wa fil hadisi cukup dulu Ustaz. Cukup Ustaz. Nah,
Waqala Ikrimah, berkatalah oleh Ikrimah, ini seorang mufassir ya. Asaidu alladzi la yaghlibuhu ghadabu. Bermula sayyid itu orang yang tidak mengalahkan akannya oleh kemarahannya. Orang yang bisa mengontrol emosi namanya sayyid. Pada hakikatnya sayyid itu pemimpin ya, bisa memimpin apapun. Orang yang bisa memimpin emosinya sayyid. Ini kalau ada sayyid suka marah-marah, ini gelar sayyid harus dicopot, Ustaz. Alhamdulillah. Waqala Qatadah, Qatadah berkata huwal abidul wara'ul halim. Berkala Qatadah dianya sayyid itu seorang yang ahli ibadah, lagi yang wara, lagi yang halim. Halim ketika disakiti mampu membalas tapi tidak membalas. Itu namanya halim. Nah, makanya Allah itu halim ya. Ketika kita maksiat mestinya kita langsung dikutuk jadi apa gitu, tapi Allah tidak melakukannya. Allah itu halim. Rabbun halim. Wa qala Abu Khairah, Abu Khairah berkata, summiya sayyidan. Dinamakan akan dianya seseorang akan sayyid li'annahu yasudun nas. Karena sungguhnya seorang itu memimpin ya akan manusia. Dia memimpin akan manusia. Ai a'dhamuhum. A'dhamu ini terjemah terhadap semua. Yasudun nas. Apa arti dia memimpin manusia? A'dhamuhum. Karena sungguhnya dia itu pembesar dari mereka. Nah, seorang pemimpin namanya sayyid. Ya. Wafil hadis, dalam satu hadis ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana Sayyid? Siapa itu Sayyid? Qala, Nabi bersabda, Sayyid huwa Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin ibni Ibrahim alaihi salam. Dianya Sayyid itu Yusuf, putranya Nabi Yaqub, putranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itulah Sayyid. Kenapa Nabi Yusuf disebut sebagai Sayyid? Beliau pemimpin, ya kan? Semua makna Sayyid ada pada Nabi Yusuf. Beliau pemimpin kota Mesir ketika itu. Beliau bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Ya. Qalu, mereka berkata, fama fi ummatika min sayyid. Mereka berkata, para sahabat ini, apakah tidak ada dalam kalangan umatmu seorang sayyid ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, bala ada. Nah, sayyid dalam umatku yaitu man atahullahu malan. Wa apa nih? Waruzika samahatan. Bermula sayyid dari golongan umatku itu orang-orang atahullah yang memberikan akannya oleh Allah akan harta, waruzika dan diberikan akan dia akan kelapangan. Ya. Dia orang yang dapat rezeki, dapat sifat lapang. Samahah itu suka memaafkan. Ya. Bahasa sekarang sangat toleran. Ya. Kemudian fa'adda syukrahu, menunaikan ia akan mensyukurinya harta tadi. Wa qallat syiqayatuhu finnas, dan sedikitlah oleh keluhannya ya, sikayah, benar nggak sikayah keluhan? Dan sedikitlah oleh keluhannya di kalangan manusia. Nggak pernah mengeluh kepada orang lain. Justru orang lain yang mengeluh kepada dia kan. Nah, karena dia sayyid, itulah sayyid. Gimana Ustaz Fikri? Ada yang pengen ditambah, dikurangin? Udah pas Teguh. Cuma ini aja yang saya nggak ngerti. Yusuf ibnu Yakub tanpa alif lam di ibnunya. Terus kalau di Yakub ibn Ishaq pakai alif lam, yang lainnya nggak lagi. Apa salah ketik atau sama aja? Biasanya kalau ada ibnu berada di dua alam kan, yang satu bapak dari yang satu kan gitu, alifnya dihilangkan. Nabi Yakub kan benar putra langsung Nabi Ishak kan? Ya, ini kan secara tertib begini gitu kan, seperti ini. Ya berarti ini Dari mulai alifnya Nabi Ibrahim. Nggak wajib dihilangkan sih Ustaz. Jadi boleh dihilangkan, boleh enggak, mungkin begitu. Kalau kita nggak menyatakan ini salah. Kalau kita menyatakan ini salah tulis berarti ya, tinggal buang kan. Yusuf bin Yaqub bin ibni Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Oke. Nah, ini masih lugatan Tunggu ya. Masih lugatan. Simahah atau samahah? Nah, itu kembali ke kamus Ustaz. Langsung buka kamus. Saya baca samaha. Kalau kita lihat wazannya samaha yusamihu musamaha wasimaha wasimaha. Kayaknya simaha Ustaz. Simaha. Kalau maksudnya dari wazan fa'ala. Ya, simaha.
Shikayah ini asal katanya apa ini? Untuk Apa Ustaz Fikri? Syaka, yashki, shikayatan. Mengalu apa? Atau Mengeduh, mengadu. mengaduh. Kadang-kadang bentuk lainnya syakwa, kadang-kadang shikayah juga. Ya. Tapi Mengeluh kalau boleh. dimana sama hal Tengku yang tadi ya. Samaha. Al-judu wal karamu. Ya. Berarti dibelikan oleh Allah akan harta dan diberi rezekikan ke lapangan. Maksudnya lapang dalam memberi ya, dermawan ya. Atau as-suhulah juga maknanya. Ya. Al-judu wal karamu was-suhulah tuh. Benar Oke, Ustaz. Ustaz. Bukan masdar dari samaha ya. Kalau itu artinya kan ada musyarakahnya ya. Saling toleransi, benar. Samaha bifatah sin. Berarti fi'il madinya samiha, samaha. Ya. Samaha Tengku ya. Yasmahu. Iya benar Tengku. Samaha yasmahu samhan wa samahan wa samahatan bahwa samihun wa dzaka masmuhun. Ismah. Oke. Ismahli ya Sayyid, ya kan? Perkenankan aku. Aman Ustaz Safwan, ada lagi? Minta maaf juga pakai samaha bisa kalau di bahasa Arab. Samahatus Syekh ya. Sama kayak Fadilatus Syekh. Iya. Samahatul Habib. Ya. Gimana Ustaz Safwan? ya cukup. Cukup ya. Nah, lanjut saya Pak Ustaz Akhyar. Angkat tangan. Oke. Gak apa-apa, belajar di sini saling belajar Ustaz Manzar. Ada waktu nanti. Iya. Gak ada masyaikh di sini. Siapa lagi yang mau baca? Silakan. Siapa aja boleh. Ada guru kita Ustaz Mustari juga ini. Tafadhal sepuh Abu Ya Mustari min Tangerang. Al-Balaraji. Sama tadi cek mic-nya kayaknya belum on Ustaz. Dites dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa fil hadisi kullu bani adama sayyidun. Warrajulu sayyidu ahli baitihi. Wal mar'atu sayyidat ahli baitiha. Wa fil hadisi annahu qala fil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Inna bani hadza sayyidun wa la'allahu bih baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Wasammallahu Yahya sayyidan wa husura wa la'allal muradu bih wallahu a'lamu annahu faqa ghairahu iffatan wa nizahatan 'anil dzunub. Benar Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi, kullu bani Adam sayyidun. Bermula seluruh manusia itu sayyid. Maksudnya pemimpin di sini ya. Ya, kayak ra'en di sana saya. Kullukum ra'en. Jadi sayyid di sini bermakna ra'en lah, pemimpin ya. Farajulu sayyidu ahli baitih. Maka bermula seorang laki-laki itu pemimpin dari keluarganya. Wal mar'atu sayyidatu ahli baitiha. Bermula perempuan juga itu pemimpin anggota keluarganya. Wafil hadis, dalam satu hadis, annahu wasungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ayahnya Nabi fil Hasan, pada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Inna bani hadza. Sesungguhnya putra saya ini, sesungguhnya anak saya ini. Jadi Nabi menyebut ke cucunya anak. Makanya kata para ulama, keturunan Nabi lewat cucu beliau. Karena cucu itu sudah jadi anak Nabi seolah-olah.
Nah, walaupun maksudnya cucu. Inna bni haza, sungguhnya putraku ini, kata Nabi, itu sayyid, itu pemimpin. Wala'allallah, dan mudah-mudahan Allah itu yusliha, mendamaikan ianya Allah dengannya, putraku, baina fi'ataini, di antara dua kelompok azimataini yang besar keduanya, minal muslimin, dari kaum muslim. Gak ada sanadnya ya, ini untuk bahasa aja. Wasammallahu Yahya sayyidan, dan menamakan oleh Allah akan Nabi Yahya akan sayyidan wa hasura dalam ayatnya. Sayyidah wa hasura. Ya. Apa arti hasura ya? Ya. Ya. Hasur itu menamakan oleh Allah akan Nabi Yahya akan sayyid dan hasur. Hasur orang yang menahan diri, bisa menguasai dirinya dari terjerembab, terjatuh ke dalam nafsu syahwat. Wala'allal murada bihi, dan mudah-mudahan saja yang dimaksud dengannya sayyid di sini, wallahu alam, dan Allah tentunya lebih tahu, annahu faqa ghairahu iffatan wa nazahatan anizunub, wa sungguhnya Nabi Yahya itu mengungguli ia akan selainnya Nabi Yahya nisbah iffah, menjaga diri, wa nazahatan, dan bersih dari dosa. Jadi sayyid di sini beliau dalam segi iffah itu ya, mengungguli seluruh masyarakat kaumnya, bersih, namanya juga nabi kan, nggak terjatuh ke dalam dosa. Itu Ustaz. Nah, itulah arti sayyid. Nah, Iffatan itu apa tadi, Tengku? iffah, menjaga diri. Menjaga diri. Sepertinya Teguh di sini Nabi sudah memberikan isyarat Teguh ya, kalau nanti akan ada sesuatu yang besar baina fi'ataini tadi di atas. Ya, cuma sayang ini Ustaz nggak ada sanadnya Ustaz. Ini dijadikan alasan oleh orang. Mereka menyatakan kalau ini kan antara apa namanya perseteruan antara Muawiyah dan Hasan, ya kan? Atas dasar itu para ulama menyatakan Muawiyah tidak Muslim, karena Nabi menyatakan dua kelompok besar dari kaum Muslimin. Artinya dua-duanya Muslimin, kan? Nah itu. Tapi ini kan perlu kajian khusus Ustaz, ya. Cuma beliau di sini mengambil untuk lugat doang ini. Buktinya beliau nggak membawa rujukan ini kan. Biasanya setiap hadis di atas itu kitab fulan, halaman fulan, kan itu Ustaz. Ini nggak ada ini. Ini lebih kepada istimbat lugawi. Sayyid. Nah ini. Sayyid. Siapa lagi mau baca? Ustadz Ikhwan mungkin mau baca Ustadz. Ustadz Muhammad Ikhwan ya, ada ya? Ya. Tafadhal Ustadz Ikhwan, diisi berkahnya, dibuka mikrofonnya. Nah. Ada Ustadz Ikhwan? Nah, atau nggak apa-apa beliau nyimak dulu Ustadz. Ustadz Fikri lagi Ustadz Fikri. Itu ada Ustadz Firly itu. Ustadz Firly Mazilta, Firly Gustiawan. Ustadz Firly, barangkali bisa ikut ambil berkahnya lagi Ustadz. Oke. Tafadhol Ustadz. Yang mana Tengku? Wafil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil hadisi ana sayyidu waladi Adam wala fakhur wa qad qala ba'du sahabati indama a'taku Abu Bakrin radhiyallahu anhu balalan radhiyallahu anhu. Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyiduna. Qala sallallahu alaihi wasallam li ansorin kumu li sayyidikum, yakni Sa'id bin Mu'ad sayyidu us radhiyallahu an. Wa ma'lumun
Anas Sa'id bin Mu'ad fil ansori misla Abi Bakrin fil muhajirin. Oke Ustaz. Syukuran Ustaz. Nah, ini masih tentang lugawi ya. Wafil hadis, dalam satu hadis Nabi bersabda, ini hadis saya ini. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpinnya anak Adam. Wala fakhra, dan tidak ada ketakaburan. Atas dasar hadis ini nanti para ulama menggunakan kata sayyid dimanapun kan. Sehingga dalam salat sekalipun boleh menggunakan kata sayyid. Karena ulama ahli sunnah itu menggabungkan banyak hadis dalam pengamalannya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waqad qala ba'du sahabat, dan sungguh berkatalah oleh sebagian para sahabat, indama, kapan para sahabat berkata, indama ataqa Abu Bakrin, ketika memerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu Bilalan, akan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat? Abu Bakrin sayyiduna, bermula Abu Bakar itu sayyiduna, tuan kita. Wa ataqa sayyidana, telah memerdekakan dia akan tuan kita juga. Nah. Waqala, dan berkatalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lil ansar, bagi kaum ansar. Apa kata Nabi? Qumu li sayyidikum, bangunlah kalian untuk tuan kalian. Ini juga nanti jadi dalil ya, bisa berdiri untuk para ulama ya. Qumu li sayyidikum, bangunlah kamu untuk tuan kamu. Yakni bermaksud ya Nabi Sa'ad bin Mu'ad, akan Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Sayyidal Aus, pemimpinnya Aus radhiyallahu anhu. Wa ma'lumun anna Sa'ad bin Mu'ad fil ansari mislu Abi Bakrin fil muhajirin. Dan bermula yang maklum bahwa sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad di kalangan ansar itu seperti Abi Bakar dalam kalangan muhajirin. Lagi-lagi kata sayyid di sini menunjukkan kepada orang yang lebih dalam kaumnya ya. Masih menurut lughat. Gimana Ustaz? Ada yang perlu ini? Gimana Ustaz? Masih connect kah? Kalau saya aman tuh. Aman. Tunggu yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Pada ngantuk kayaknya nih kelihatan. Harus kopi dikentalin Ustaz. Nih kalau enggak nih ngaji malam-malam udah tinggal sendiri. Berarti Sa'ad ini adalah orang Ansor ya, Sa'ad bin siapa? Sa'ad apa Sa'id? Sa'ad. Kalau Sa'id pakai ya, ini Sa'ad. Kayak Berarti Sa'ad bin dia- Ubadah. Sa'ad bin Ubadah juga tokoh Ansar, pemimpin kaum Khadraj. Ini pemimpin Aus. Aus. Tapi sesudah Nabi hijrah baru masuk Islam. Nah ini nggak tahu kalau tentang sejarah kapan beliau masuk Islam, ini perlu kita rujuk kembali kan. Saya nggak ingat. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah saya ingat, beliau termasuk 12 orang yang melakukan bai'ah Aqabah kedua. Kalau yang di Bani Safiqah itu siapa tuh yang nyaris jadi pemimpin setelah Nabi? Telepon masuk ini. Sa'ad bin Mu'az. Namanya apa ya? Gimana? Indama. Indama mana Ustaz? Indama at-taqo. Indama, ya indah biasa. Ketika indah darah ya. Indah darah, dia mesti ada mudhaf ya. Jadi ma ini ma nakirah mausufah. Bisa enggak? Atau ma ini Ustaz nih. Ini ma mausul harfi Ustaz. Mausul harfi kan ada 4 ya. An, anna, ma, lau. 4. Jadi ma di sini ini mausul harfi. Nanti ma bersama ataqa kita robah jadi masdar. Pada mahal jar jadi mudhaf ilaih inda, berarti qala ba'du sahabah inda i'taqi Abi Bakrin. Ya.
ketika membebaskan oleh Abu Bakar akan Sayyidina Bilal. Nah, inda darah mansub dan nasab fathah. Ma mausul harfi. Ataka fi'il madhi. Jumlah bukan jumlah, ma bersama ataka dirubah jadi masdar pada mahal jar majrur dengan inda. Ada inda tiqa i'taq. Inda i'taqi Abi Bakrin. Ya, gitu Ustaz. Mausul Nggak bisa harfi. ke masdari tunggu ya. Huruf masdar. Gimana? Huruf masdari ya. Ya. Nggak Huruf bisa tunggu. masdari atau bahasa Huruf lain masdari. mausul harfi. Mausul harfi itu huruf masdari Ustaz. Oh, baru dengar saya. Mausul harfi ya. Ya. Yang saya dengar huruf masdari. Nanti Ustaz ketik di Ibnu Aqil mausul ismi dan mausul harfi. Apa aja yang masuk mausul harfi tunggu selain ma? Yang Ada saya lagi? ingat 4. An, Anna, ma, lau. Nah, kalau nggak salah ke satu lagi, tapi saya lupa. Ini mabni semua lama halil i'rab tunggu ya. Huruf dia huruf, mabni. Cuma Nah, kalimat sesudahnya dirubah jadi masdar, makanya disebut huruf masdari. berarti yang jatuh ke mudhaf ilaihnya, I'taqnya itaknya. dengan perantaraan ma kan i'taq, ataka fi'il. Fi'il nggak boleh jadi mudhaf ilaih kan? Iya. Mudhaf ilaih mesti isim. Jadi dengan perantaraan ma ataka kita rubah jadi masdar, jadi isim. Berarti jumlahnya tunggu. Bukan. Enggak, Bisa disebut jumlahnya apa enggak? enggak jadi jumlah lagi, masdar jadi mufrad. Berarti ini jumlah yang enggak ada i'rabnya nih, termasuk jumlah yang enggak ada i'rabnya. Ini bukan jumlah nih, ini kelihatan jumlah, tapi ini bukan jumlah nih. Kan ini muawwal Ustaz. Oke. Antasumu khairul lakum. Antasumu bukan jumlah. Kelihatan seperti jumlah, tapi bermakna saumukum. Khairul lakum. Saumu kan jadi mufrad kan? Iya. Nah, itu namanya mufrad yang muawwal. Dari jumlah. Yang mana lagi Ustaz kira-kira? Gak apa-apa kita bahas i'rab dikit-dikit. Idul Walaupun Aus. tujuannya bahas ahlul bait. Gimana? Siap. Beres. Kalau saya tunggu beres. Yang lain silakan guru-guru. Lanjut dulu. Ustaz Manzar, aman? Aman. Oke. Syarif. Siapa yang baca dulu nih? Ustaz boleh? Oke. Asy-Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syarifu yaqulu fi lisanil Arabi asy-syarafu al-hasabu bil aba'i. Syarafa yashrafu syarafan wa syarrafahu syarafatan wa syarafatan fahuwa syarifun wal jam'u asyrafun wasyarafu wal majdu la yakunani illa bil aba'i wa yuqalu rajulun syarifun wa rajulun majidun lahu aba'un mutaqaddimuna fi syarafi qala wal hasabu wal karamu yakunani wa illam yakun lahu aba'un lahum syarafun wa yaqulu sahibul qamusil muhiti asy-syarafu muharrakatan al-uluwu wal makanul ali wal majdu wa la yakunu illa bil aba'i au uluwil hasabi. Intaha. Oke. Gimana Ustaz?
Tunggu, takut salah terjemahin ntar Teguh. Asyarif, ini syarif nih. Yaqulu fi lisanil Arab. Berkata Ibnu Mandur ya Nah, dalam kitab Lisanil Arab. Asyarafu al-hasabu bil aba. Syaraf itu mulia dengan bapak. Artinya bapaknya mulia, makanya anaknya mulia juga. Syarafa yashrafu syarafan. Ini pengambilan kata ya. Syarafahu syarafatan syarafatan. Artinya beliau pengen menjelaskan, ini syarufa ya. Syarufahu syarafatan syarafatan fahuwa syarifun. Artinya ini fi'il madinya, fi'il mudhari, masdarnya ada dua kan. Simpailnya syarifun. Wal jam'u asyraf, jamak dari syarif itu asyraf. Wa syarifu wal majdu la yakunani illa bil aba. Nah, kemuliaan dan keagungan, majdu kemuliaan juga ya. Syaraf dan majdu kemuliaan itu tidak ada keduanya kecuali dengan bapak. Kalau disebut syarif biasanya mulia karena nasabnya. Wa yuqalu rajulun syarif, dan dikatakan orang rajulun syarif, penggunaan katanya ya. Berarti kalau imra'atun syarifah kan gitu Ustaz. Dikatakan orang rajulun syarif dan rajulun majidun. Lahu abaun mutaqaddimun, yang baginya laki-laki itu punya bapak yang mereka telah mendahului dalam kemuliaan. Seorang bapak yang mulia punya anak, ini anaknya bisa disebut rajulun syarif, mulia karena bapaknya. Qala, kemudian Ibnu Mandur berkata, wal hasabu wal karmu yakunani. Bermula kemuliaan, karam kemuliaan juga, itu ada keduanya, sekalipun tidak adalah baginya itu bapak yang bagi mereka itu syaraf. Kalau disebut hasab atau karam atau seorang laki-laki yang karim, itu bisa dimiliki oleh siapapun, walaupun bapaknya bukan syarif. Tapi kalau disebut syarif, itu mesti bapaknya hebat duluan, baru anaknya kemudian. Nah itu. Tapi kalau rajulun karim, bisa dia yang memulainya kan. Orang tuanya nggak karim, nggak apa-apa. Ini beliau pengen membedakan antara syarif dan karim. Wa yaqulu sahibul kamus, berkatalah oleh pemilik kamus Al-Muhit, ya, Abu Hayyan kalau nggak salah. Wa yaqulu, dan berkatalah oleh sahibul kamusil muhit, pemilik kamus muhit. Asyarafu muharrakatan al-uluwu wal makanul ali wal majdu. Bermula syaraf. Nah, hal keadaan syaraf yang diberi harakat. Harakat ra maksudnya. Bukan syarfu tapi syarafu. Bermula syarafu, berbaris ra-nya itu uluwu, ketinggian. Wal makanul ali, dan punya kedudukan yang tinggi atau tempat yang tinggi. Wal majdu, atas kepada ulu dan kemuliaan. Jadi syaraf artinya ketinggian, tempat yang tinggi dan kemuliaan. Walayakunu, dan tidak ada ianya syaraf atau ketinggian ini melainkan dengan sebab bapak au uluwil hasab, atau dengan sebab tinggi derajat ya. Orang yang berpangkat tinggi juga bisa disebut syarif. Nah, atau disebut syarif tadi memang dengan sebab bapaknya. Artinya syaraf ini berkaitan dengan pangkat. Berkaitan dengan pangkat, penguasa ya. Ini secara bahasa. Orang yang punya pangkat tinggi disebut syarif, atau bapaknya berpangkat tinggi, anaknya juga disebut syarif. Nah, itu dia Ustaz. Sepintas begitu Ustaz yang kelihatan. Gimana Ustaz? Ini panjang benar ya, syarif aja panjang banget. Usah lanjut Ustaz. Biar kita paham, ini tujuan kita harus paham apa sih perbedaan sayyid dan syarif. Secara bahasa tadi, secara bahasa, kalau sayyid berarti pemimpin ya. Syarif juga pemimpin. Sama sebenarnya, secara bahasa sama. Cuma kalau syarif ini lebih ada kaitnya ke bapak tentunya. Ya, ke bapak. Kemuliaan disebab bapak. Kemudian, atau orang yang punya pangkat itu sendiri kan. Tapi kalau sayyid tadi nggak harus punya pangkat. Nggak harus punya jabatan khusus di masyarakat. Tetapi dia tokoh ya. Tokoh yang dimuliakan. Walaupun dia bukan pemimpin ya.
Nah, itu kalau sayyid. Makanya nanti kalau disebut syarif itu keturunan Nabi yang punya pangkat, pernah jadi raja, pernah jadi khalifah. Nah, itu keturunan Nabi yang punya pangkat seperti itu disebut syarif. Kalau keturunan Nabi yang nggak punya pangkat seperti itu, nggak pernah jadi gubernur misalkan segala macam, disebut sayyid. Biasanya begitu kalau di luar Indonesia. Ya. Itu Ustaz. Tapi ini masih secara luar nih. Andai bapaknya mulia, tapi kan kadang-kadang ada anaknya berperilaku tidak mulia, masih layak nggak secara lugawi disebut dia itu syarif? Layak Ustaz, karena yang dilihat bapaknya. Nah, Dia itu dia tetap maksudnya. tetap keturunan orang mulia, walaupun ketidakmuliaannya disebab dosa segala macam itu tinjauan lain kan. Sering di masyarakat Ustaz, anak ulama tetap dianggap orang mulia walaupun bandel misalkan. Nah. Nah, itu. Nggak masalah Ustaz. Itu keistimewaan. Berarti Kayaknya tetap aku melekat gelar syarifnya itu tetap melekat ya. Ya. Oke. Lanjut Ustaz. Ustaz Sofwan, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqabun syarifun atlaqu alal hashimaini siapa ini? Hashimina. Hashimina fil usuril ula minal islami ka ismi ilmi lahmin wa awwalu hashimi ra'aituhu na'tun bisyarifi huwa syarifu ar-radi wa akhwahu murtada rahimahumallah wa qad ikhtalafat aqalimul islami fil itlaqi hazan na'tu ala al-hashimiyina fa ahlul araqi kanu la yasmuna syarifan illa man kana min banil Abbas wa kasirun min ahli Syam wa ghairihim ka ahli Misrin la yasmuna syarifan illa man kana min waladi Ali bin Abi Thalib balla yusammu apa yasmunan Yusammuna. balla yusammuna syarifan illa man kana min zurriyatil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma. Oke. Mantap Ustaz Safwan. Walaqabu syarifin utlika alal hashimiyina fil usuril ula minal Islam. Bermula lakap syarif itu digunakan akan dianya lakap syarif kepada kabilah Bani Hashim di masa pertama dari Islam. Ka ismi alamen lahum, seperti isim alam bagi mereka. Kalau disebut syarif itu orang paham langsung Bani Hashim ya. Wa awwalu Hashimiyyin ra'aituhu nu'ita bisyarifih wa syarifur ridha wa akhuhul murtada rahimahumullah. Nah, bermula awal Bani Hashim yang saya lihat akannya Bani Hashim yang dinaatkan akan dia dengan naat syarif itu asyarifur ridha dan saudaranya syarifur ridha yaitu al-murtada rahimahumullah. Ini keturunan Nabi ya. Nah, lewat keturunan Sayyidina Hasan kalau nggak salah. Waqad ikhtalafat aqalimul Islam, dan sungguh telah berbedalah oleh negara-negara Islam. Aqalim ini iklim ya, negara ya, daerah. Dan sungguh ikhtilaflah, berbedalah oleh wilayah-wilayah Islam fi itlaqi hadan na'ti, dalam menggunakan ini sifat alal Hashimiyin terhadap Bani Hashim.
Fa ahlul Iraqi kanu la yusammuna syarifan illa man kana min Banil Abbas. Maka bermula orang Irak, penduduk Irak itu mereka itu mereka tidak menamakan akan syarif kecuali orang-orang yang ada ia dari Bani Abbas. Mereka menyebutkan gelar syarif khusus kepada keturunan Abbas. Ini orang Irak. Wa kasirun min ahli Syam, dan bermula kebanyakan dari penduduk Syam, wa ghairihim dan lain mereka Syam, ke ahli Misra seperti penduduk Mesir, la yusammuna syarifan, mereka tidak menamakan akan syarif illa man kana min waladi Ali, kecuali orang-orang yang ada ia dari anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bal la yusammuna syarifan, bahkan mereka tidak menamakan akan syarif illa man kana, kecuali orang-orang yang ada ia min dzurriyyatil Hasan, dari keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Nah ini. Penduduk Syam dan lain Syam seperti Mesir, mereka khusus menyebutkan syarif kepada anak Sayyidina Ali. Kemudian anak Sayyidina Ali itu banyak. Secara khusus mereka menyebutkan kata syarif khusus kepada keturunan Sayyidina Ali lewat Sayyidina Hasan dan Husain. Nah itu doang. Jadi makin menyempit nih kan penggunaan istilahnya. Nah gitu Ustaz. Nah itulah Ustaz. Nah, ini kan kita udah tahu bayangannya kan. Ternyata setiap daerah itu beda. Kalau di Indonesia bagaimana? Nah ini kita harus nanya kepada para habib. Gimana penggunaan kata syarif dan syarifah di Indonesia, Sayyid, Sayyidah. Nah, insya Allah nanti kita panggil. Kalau punya kenalan habib, kita panggil Zom sekali kan. Nah, Ya, kebanyakan Habib kalau di sini. insya Allah. Karena di Indonesia kan kita memang memuliakan habib yang Di TikTok banyak betul. Ya. Banyak yang live malah karena. Oke. Kalau Hashimin ini apa Tengku Hashim? Dari turunan Nabi maksudnya? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim kan keturunan Nabi Ustaz. Bani Hashim, Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Lanjut Ustaz. Ustaz Mustari. Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fil hujaji wa kana illa ala man waliya imra'ata makkata minal husnayaini wa yuqalu syarifu Makkah wa amma man lam yaliha minhum fayun'atu bisayyidi wa qad ra'aitu kasiran min wasaikil ashrafil qadimati la yun'atu fiha ahadun bisyarifi illa idza kana min umara'i Makkata wadibajatul muttabi'atu fima ra'aitu min hujajin wa wasaiqa idza lam yakun sahibuha minal umara taqulu hadras sayyidi fulan ibn sayyidi fulan wa idza kana fi abaihi ahadun min umara Makkata na'tun bisyarifi wa yuqalu hadrus sayyidi fulanun nusayyidina syarifi fulanun walakin likasrati man waliya Makkata minal asyrafi wang tisabu aksari qabailil asyrafi fil hujad
illa jaddin huwa mimman waliya makkata asbahu yutlaqu ka ismi alamin alaihim wa ashraful hujaji jalhum hasaniyuna. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di wilayah Irak dan Mesir ya, Syam. Sekarang beda lagi. Wa amma fil Hijaz. Adapun di Hijaz, Hijaz wilayah Arab ya. Fakana la yutlaku, maka ada ianya orang-orang di Hijaz la yutlaku atau la yutliku. Tidak mengitlakkan ia. Nah, adapun di Hijaz fakana maka ada ianya ini belum kata syarif ya. Maka ada ianya orang Hijaz gitu aja ya. La yutliku, tidak menggunakan ia illa alaman wali imarah Makkah minhu. Ini bukan. Adapun di Hijaz maka ada ianya kata syarif itu tidak digunakan akan dianya kata syarif la yutlaku illa alaman, kecuali kepada orang-orang wali imarata Makkah yang mengurusi ia atau yang memimpin ia akan kepemimpinan Makkah minal Husainiyin, dari keturunan Sayyidina Husain. Ya. Bukan Husain, Hasaniyin. Jadi orang Hijaz itu mereka tidak menggunakan kata syarif, melainkan kepada orang-orang yang pernah memimpin kota Mekah dari keturunan Hasan. Keturunan Hasan yang pernah menjadi pemimpin di Mekah baru disebut gelar syarif. Fayuqalu, maka dikatakan syarif Mekah. Jadi syarif Mekah berarti pasti keturunan Sayyidina Hasan yang punya jabatan di Mekah. Wa amma man lam yaliha. Adapun bermula orang-orang yang tidak memimpin dia akannya Makkah, akannya imarah Makkah minhum, dari mereka keturunan Hasan, fayun atu bisayyid, maka dinaati disifati akan dianya siman dengan sayyid aja. Keturunan Sayyidina Hasan nggak punya jabatan di Makkah, dipanggil sayyid, bukan syarif. Waqad ra'aitu kasiran min wasaikil asyrafil qadimah. Dan sungguh aku telah melihat akan kebanyakan dari surat-surat ya. Wasaik itu surat perjanjian misalnya. Apa namanya? Ya, dokumen lah. Dan sungguh telah aku melihat akan kebanyakan dari dokumen-dokumen para asyraf yang terdahulu, la yun'atu fiha, yang tidak disifati dalamnya wasaik, dalamnya dokumen, akan seorang pun dengan kata syarif, illa, kecuali apabila ada ianya orang itu min umara Makkah, dari pemimpin-pemimpin Makkah. Hanya pemimpin Makkah yang disebut dengan syarif. Wad dibajatul mutba'atu, ya, dibajah ini apa namanya Ustaz? Surat ya. Ya. Ini rada repot nih artinya. Dibajah kitab biasanya pengantar Ustaz. Dibajah surat-surat pengantar ya. Zaman dulu kan kalau ada ngirim utusan segala macam itu pakai surat. Nah, ini namanya dibajah. Bermula dibajah yang diikuti padama yang saya lihat min hujajin, ya, dari dalil-dalil wawasaik dan dari dokumen-dokumen penting yang ada di Mekah. Idza lam yakum, bila tidak adalah pemiliknya dibajah dan wasaik dari para penguasa, taqulu, berkata ianya dibajah. Dalam surat-surat yang masih ada sekarang, kalau kita lihat surat undangan misalkan ya, kalau yang dikirim ke orang itu dia bukan penguasa, isi suratnya berkata hadarat sayyidu fulan, kepada hadarat sayyid fulan, ibnu sayyid fulan. Jadi sayyid lah ceritanya, nggak ada syarif. Wa idza kana fi abaihi ahadun min umara'i Makkah, dan bila ada pada golongan bapaknya seseorang dari itu, seseorang dari penguasa Mekah, nu'aita, niscaya disifati akan dia dengan syarif. Maka dikatakan dalam surat itu, hadaras sayyidu fulan ibnu sayyidina syarif fulan. Telah hadirlah sayyid fulan, putra dari sayyidina syarif fulan. Ya, jadi syarif berarti khusus orang yang ada pangkatnya. Keturunannya nggak punya pangkat, tetap nggak disebut syarif. Ini di Hijaz.
Walakin likasrati man waliya Makkah, tetapi karena banyaknya orang yang menguasai ia akan Makkah dari para asyraf, wantisabi aksari kabaila, dan karena banyaknya menisbatkan kebanyakan kabilah-kabilah asyraf dihijat kepada kakek, ila jaddi huwa, kepada seorang kakek, ila jaddin huwa, kepada seorang kakek yang dianya kakek itu, mimman dari orang-orang yang memimpin ia akan Makkah, asbaha, jadi ianya kata syarif itu yutlaku, itu digunakan akan dianya syarif itu seperti isim alam terhadap mereka. Akhirnya semua mereka jadi syarif semua. Susah untuk dibedakan kan? Nah, apakah punya jabatan atau tidak. Wa asyraful hijazi julluhum husaini hasaniyun, dan bermula para asyraf hijaz, orang-orang mulia, orang-orang yang memimpin hijaz, julluhum kebanyakan mereka itu keturunan Hasan. Nah, panjang Ustaz ini. Ya Hasan, ya dapat ngantuk terus. Allahu Akbar. Berarti dulu kalau nulis surat ke pejabat nulis syarif gitu ya. Ya. Kalau pejabat syarif bukan pejabat sayyid. Itu kesimpulannya Ustaz. Dari panjang yang kita baca. Beliau pengen membawa secara detail karena pengen memperkenalkan kita kan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat. Setiap daerah beda sayyid, beda syarif. Tapi yang nggak apa-apa. Yang rata-rata sayyid dan syarif itu keturunan Nabi ya. Itu intinya Ustaz dari yang banyak yang kita kaji. Walaupun belum ada kesimpulannya ini Ustaz. Nah, jadi ini memang panjang Ustaz. Perlu semangat ya. Dan kopi yang kental ini baru khatam Ustaz. Kalau enggak bakal kan khatam. Begitu Ustaz. Tapi kalau dari segi sejarahnya ini apa ada yang tidak keturunan Nabi itu jadi pejabat kemudian disebut syarif, ada enggak? Kelihatannya nggak ada Ustaz. Tapi bisa aja orang yang memalsukan nasabnya bisa ada. Zaman sekarang juga banyak kan. Bukan Habib bilang Habib kan banyak Ustaz. Zaman dulu juga ada. Cuma pada dasarnya penggunakan sayyid dan syarif ya seperti ini. Makanya nanti di depan-depan kita beliau ketika kita menemui seseorang di mana dia menggunakan kesyarifannya ya atau kesayyidannya untuk mengelabui orang lain. Ketika itu kalau kita ragu boleh kita minta bukti. Karena mereka para sayyid dan syarif, para asyraf itu mereka sangat menjaga keturunannya. Bahkan ada suratnya kan. Ada sertifikasi bahasa kita, ada sertifikat. Boleh kita minta. Nah, tapi seseorang yang ketika dia menyatakan dirinya sebagai sayyid, sebagai syarif, orangnya baik segala macam, justru berdakwah, ngajarin umat segala macam, itu nggak perlu dipermasalahkan, nggak perlu ditanyakan. Ini ketika salah menggunakan nasab nanti. Itu boleh kita sebagai masyarakat untuk meminta mana buktinya, mana wasiqah. Kalau ente itu Habib. Apalagi sekarang semua Habib di Indonesia ya rata-rata ya terdaftar semuanya. Mereka kan punya kantor khusus ya. Rabitah ya. Rabitah. Ya. Ustaz Fikri ini Habib ya? Iya, cuma saya nggak ada wasiqahnya. Ini Nama doang. Ustaz Fikri ini Habib abadi ini, benar-benar Habibullah udah melekat itu. Amin ya Allah. Itu kalau Ustaz pengen lihat wasiqahnya ada paspornya tertulis Habibullah. Ada kartu KTP Habibullah, semuanya kan? Nggak usah diragukan lagi Ustaz. Oh berarti saya syarif dong ya? Masya Allah. Yang penting masih syaratnya baik lah. Lughatan wa isman aja Ustaz. Bukan istilahan. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Ini kita baca kitab, kita titik dulu Ustaz. Ngobrol-ngobrolnya boleh lanjut ya. Oke. Oke, Masya Allah. Ini sekaligus ngopi di udara.